Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'ana ma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, para habaib, para ustadz, para kiai, dan para pemirsa yang menyaksikan YouTube ini, semoga kalian semua sehat walafiat. Masih menyambung dengan kitab fatwa-fatwa dari Habib Imam Abdullah. Hari kita akan bahas 4 hukum yang dibuat oleh beliau, hukum yang menurut beliau benar tentang masalah perempuan. Oke, yang pertama ada pertanyaan muncul ialah bagaimana hukum perempuan yang keluar rumah menggunakan minyak wangi dengan perhiasan? Apakah haram apabila perempuan keluar rumah dengan menggunakan minyak wangi? Ataukah sebaiknya dia tidak perlu menggunakan minyak wangi ketika akan keluar rumah? Nah, beliau menjawab, ada hadis Nabi Muhammad mengatakan, "Innal mar'ata tastaratu fi kharajtu yajidu rihaha ar-rijal fa harrama 'alaiha al-jannah." Kata Rasulullah, sungguhnya apabila perempuan menggunakan minyak wangi dan keluar rumahnya, wa kharajat sehingga wanginya itu tercium oleh laki-laki, maka haram baginya surga. Ini hadis Nabi Muhammad SAW dalam teks Habib Abu Daud. Jadi menurut beliau hadis ini memperjelas bahwasanya keharaman untuk menggunakan minyak wangi ketika keluar rumah untuk perempuan. Minyak wangi diperbolehkan bagi beliau untuk perempuan yang memiliki wanginya samar-samar, boleh pakai minyak wangi tapi samar-samar, sekiranya tidak tercium laki-laki dan jika berjalan di antara mereka. Jadi wangi boleh pakai minyak wangi menurut beliau, tapi jangan terlalu menyolok, itu maksudnya. Perempuan boleh menyimpan minyak wangi di saku bajunya ketika dia bertemu dengan perempuan lain, maka dia bisa menggunakan minyak wangi tersebut. Larangan yang ditetapkan oleh syariat bertujuan untuk menjauhkan perempuan dari fitnah. Jadi dikhawatirkan ada sifat tergoda oleh laki-laki, sehingga bertujuan untuk menjauhkan perempuan dari fitnah dan sehingga tidak dapat dilirik oleh laki-laki atau diperhatikan oleh laki-laki. Jika perbuatan perempuan itu terhindar dari fitnah, maka tidak masalah. Jadi tujuannya, ilatnya ialah, penyebabnya adalah untuk menghilangkan ketertarikan kaum Adam atau kaum laki-laki kepada perempuan. Tujuan seperti itu. Jadi saya mencoba mengelaborasi jawaban dari Said Habib Abdullah bin Mahfuz. Kemudian dia lanjutkan lagi, perempuan yang juga tidak boleh menggunakan setiap perhiasan yang bisa menarik laki-laki. Bahkan dia juga tidak boleh menggerakkan gerak kakinya, yaitu menjauhkan perempuan dari sumber-sumber fitnah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna." Dan janganlah kalian mereka menghentakkan kakinya, diketahui oleh orang-orang yang akan tersembunyi dari perhiasan mereka. An-Nur ayat 31. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang perempuan yang memakai wangi-wangian dan perhiasan. Jadi ilatnya ialah ternyata menghindari perhatian laki-laki sehingga laki-laki tidak tergoda. Itu pertanyaan. Oke, selanjutnya, apa hukum memakai
pakaian pengantin untuk perempuan. Apakah menggunakan gaun pengantin berwarna putih termasuk kemungkaran? Kata Habib Abdullah bin Mahfuz mengatakan sama sekali tidak, sama sekali bukan kemungkaran. Jadi perempuan boleh menggunakan baju pengantin. Perbuatan itu bagian dari perkara mubah dan datang dari pertukaran kebiasaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Tidak ada kaitannya dengan sama sekali dengan keharaman. Yang menyatakan itu perbuatan mungkar adalah orang-orang yang mengedepankan emosional semata, sehingga mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah sesuai dengan perasaan dan pikiran mereka. Nabi pernah menggunakan jubah Kiptiyah yang dihadiahkan oleh Mukaukis. Jadi Rasulullah pernah mendapatkan jubah dari Maria Kiptiyah, jubah Kiptiyah yang dihadiahkan oleh Mukaukis. Jadi ini menunjukkan bahwasanya boleh perempuan menggunakan pakaian pengantin. Berikutnya, hukum perkara yang dapat memutuskan iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ada pertanyaan muncul. Jika perempuan sedang dalam masa iddah, kemudian dia bersama dengan perempuan lain, maka apakah iddahnya batal? Jika perempuan sedang dalam masa iddah, kemudian bersalaman dengan perempuan lain, maka iddahnya batal. Oke. Apa jawabannya? Iddah perempuan tidak bisa batal dengan sebab yang Anda sebutkan tadi. Jadi tidak ada penyebab iddah batal gara-gara salaman sama perempuan lain. Baik bersalaman, berbicara, melihat kepada perempuan ataupun laki-laki. Adapun keyakinan masyarakat bahwa perbuatan tersebut bersalaman bisa membatalkan iddah adalah tidak memiliki dasar dalam syariat. Oke, jadi tidak ada alasan bahwasanya masa iddah itu dibatalkan oleh bersalaman dengan perempuan lain. Berikutnya, hukum menggunakan pakaian warna hitam untuk menunjukkan rasa bela sungkawa terhadap orang meninggal dunia. Oke, ada pertanyaan. Bolehkah perempuan menggunakan baju warna hitam untuk menunjukkan rasa bela sungkawa ketika ada orang meninggal dunia, bagi suami, terutama bagi suaminya? Syariat yang penuh dengan kebijaksanaan ini memperbolehkan siapa saja bersedih atas meninggal seseorang selama 3 hari. Seorang tidak diperkenankan menampakkan kesedihan setelah masa 3 hari, kecuali bagi istri-istri yang tinggal mati setelah suaminya. Jadi boleh bersedih, tapi dalam artian jangan terlalu lama. Kecuali bagi istri-istri yang memang betul-betul sangat mencintai suaminya. Makanya seorang istri memiliki masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Menggunakan baju warna hitam atas dasar kesedihan adalah bagian dari pengecualian hukum bagi seorang istri. Oleh karena itu dia boleh menggunakan baju warna hitam selama masa iddah. Jadi boleh menggunakan baju hitam selama masa iddah. Selain itu, syariat juga melarang seorang istri menggunakan berbagai macam bentuk perhiasan selama masa iddah. Jadi sama seperti tadi ya, bahwasanya menarik perhatian laki-laki lain dengan menggunakan perhiasan atau wangi-wangian itu nggak boleh juga ketika masa iddah. Adapun orang lain selain istri yang ditinggal mati suaminya wajib menghilangkan segala bentuk kesedihan setelah 3 hari. Adapun orang selain istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menghilangkan segala bentuk kesedihan setelah 3 hari. Jika dia masih menampakkan kesedihan, maka dianggap sebagai orang-orang yang berdurhaka kepada Allah dan dilarang memakai pakaian berwarna hitam. Oh, jadi ini untuk di luar dari istri ya. Oke. Jadi tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan.
Itu intinya sebenarnya. Hukum perempuan yang berbuka tapi tidak puasa saat bulan Ramadan karena khawatir terhadap janinnya. Oke, apa kewajiban bagi perempuan yang sedang hamil jika tidak berpuasa di bulan Ramadan karena khawatir janinnya bermasalah? Oke, apa jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad? Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa kewajiban pertama kepada perempuan adalah mengganti qada puasanya. Kewajiban ini adalah kesepakatan para ulama. Namun para ulama Syafi'iyah mewajibkan perempuan hamil yang tidak berpuasa karena khawatir terhadap janinnya mengganti puasanya plus membayar fidyah. Jadi bagi perempuan-perempuan yang hukumnya gak puasa ketika lagi hamil, maka dia 2 kali bayar fidyah sekaligus membayar puasa. Dalil yang mereka gunakan apa? Yaitu fatwa sahabat. Para ulama dari kalangan Syafi'iyah memang suka mengganti tindakan yang hati-hati. Berbeda jika perempuan yang hamil tersebut khawatir karena kondisi dirinya dan janinnya, maka tidak wajib membayar fidyah karena menurut pendapat para ulama Syafi'iyah. Jadi karena khawatir tadi, saya menggunakan fatwa sebagian sahabat. Para ulama dari kalangan Syafi'iyah, jadi ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat. Ada juga mengatakan suka mengambil tindakan hati-hati. Itu karena hati-hati sehingga mereka menggantinya dengan fidyah. Berbeda jika perempuan yang hamil tersebut khawatir dengan kondisi dirinya dan janinnya. Janinnya, maka dia tidak wajib membayar fidyah menurut pendapat para ulama Syafi'iyah. Inilah yang disampaikan kepada saya. Saya mohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada orang yang bertanya. Semoga Allah orang lain juga mendapatkan fatwa yang jawaban yang seperti ini. Allah walam bisawab. Gitu ya. Jadi kalau kondisinya ditakuti janinnya, ternyata 2 diganti. Tapi kalau anak dirinya dan janinnya 2 orang, janin sama dirinya, maka dia tidak wajib membayar fidyah. Seperti itu. Oke, demikian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.